Indonesia merupakan bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Beragam kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari kekayaan alam, kekayaan intelektual, kekayaan budaya, dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, di sini saya akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dengan begitu, kamu akan lebih memahami salah satu bagian materi dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kamu perlu paham bahwa ada sejumlah teori terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di antaranya adalah teori Yunan, teori Nusantara, teori Out Afrika, dan teori Out of Taiwan. Tetapi di sini kita akan bahas teori yang mendekati asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori apa? Adalah teori Yunan. Langsung saja yuk, biar nggak berlama-lama, kita simak asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Dia adalah Muhammad Ali. Ia menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan, yang didasari oleh adanya dugaan migrasi atau perpindahan dari daerah Mongol ke selatan, lantaran terdesak dengan bangsa-bangsa lain, khususnya bangsa yang lebih kuat. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Yang pertama, teori ini didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan adanya proses migrasi manusia dari wilayah Asia Tengah menuju ke Kepulauan Nusantara. Yang kedua, berpendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan. Ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Champa. Hal tersebut menandakan bahwa penduduk yang berada di Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan tersebut selanjutnya diteruskan ketika sebagian besar dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Nusantara. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 3 gelombang. Ketiga gelombang tersebut terdiri dari orang Negrito, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Sekarang yuk kita bahas tentang bangsanya. Yang pertama itu adalah Negrito. Sebelum kedatangan dari bangsa Melayu tua dan bangsa Melayu muda, Kepulauan Indonesia sudah terlebih dahulu dimasuki oleh bangsa Negrito. Sebutan Negrito ini diberikan oleh bangsa Spanyol karena memiliki kulit yang hitam seperti jenis-jenis Negro. Manusianya dikenal dengan nama manusia semang. Ciri-ciri dari bangsa Negrito ini yang pertama berkulit hitam, rambut keriting, dan ukuran badan pendek. Yang kedua, memiliki hidung lebar dan bermata bundar. Dan yang ketiga, yaitu dia memiliki bibir yang tebal. Selanjutnya yang kedua adalah bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu atau dikenal dengan sebutan bangsa Melayu tua adalah bangsa Indonesia yang datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang masuk ke wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Bangsa Proto Melayu adalah bangsa yang memiliki kebudayaan yang maju pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil benda-benda yang terbuat dari bahan batu. Hasil-hasil dari kebudayaan Proto Melayu yang dikenal adalah kapak persegi. Kapak persegi banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan keturunan dari bangsa Proto Melayu ini adalah orang-orang di daerah pedalaman. Contohnya adalah suku Dayak, suku Sasak, suku Toraja, suku Nias, dan suku Dayak. Di mana ciri-ciri bangsa Proto Melayu? Yang pertama, memiliki kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Yang kedua, orang-orang bangsa Proto Melayu memiliki rambut lurus dan berwarna kecoklatan. Yang ketiga, mereka memiliki mata yang sipit. Dan yang keempat, mereka mendiami daerah-daerah Indonesia bagian timur atau pedalaman. Selanjutnya yang ketiga adalah bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu atau disebut dengan bangsa Melayu Muda. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka datang ke Indonesia setelah bangsa Proto Melayu sekitar tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat. Bangsa Proto Melayu menempuh rute dari Yunan, Vietnam, Malaysia sampai ke Indonesia. Bangsa Deutero Melayu Muda diperkirakan memiliki kebudayaan yang lebih maju dari bangsa Proto Melayu.
Suku bangsa yang merupakan keturunan asli dari bangsa Deutero Melayu adalah suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis. Nah, dengan ciri-cirinya adalah mereka sudah mampu membuat peralatan dari dasar logam, perunggu dan besi. Dan yang kedua, mereka berasal dari bangsa Indo-Cina Utara yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi.